Siapakah Santo yang menggantikan seorang tahanan yang akan dibunuh tentara Nazi di kamp Auschwitz, Jerman? Ya, dia adalah Santo Maximilian Kolbe. Tahukah Anda cerita di balik kisah heroik ini? Ikuti terus video ini. Hai, saya Stefanus Day. Selamat datang di Katolisitas. Santo Maximilian Kolbe lahir di Polandia pada tanggal 8 Januari 1894 dengan nama Raymond Kolbe. Ia adalah seorang imam Fransiskan dan martir di kamp Auschwitz, Jerman di masa Perang Dunia Kedua. Semasa hidupnya, Santo Maximilian Kolbe sangat aktif memajukan devosi kepada Santa Perawan Maria yang tidak bernoda dan dikenal sebagai rasul tentang pengabdian kepada Bunda Maria. Kehidupannya banyak dipengaruhi penglihatan akan Santa Perawan Maria yang diperolehnya ketika ia berumur 12 tahun. 1 tahun setelah penglihatan itu, Kolbe dan kakaknya Francis bergabung menjadi biarawan Fransiskan dan memperoleh nama baru, Maximilian. Di usia 24 tahun, ia ditahbiskan dan setahun kemudian dia lulus sebagai doktor filosofi dari Pontifical Gregorian University dan menjadi doktor teologi ketika berumur 28 tahun. Santo Maximilian Kolbe mengorganisasikan Militia Immaculata atau pasukan Maria yang tak bernoda setelah melihat demonstrasi melawan Paus Pius ke-10 dan Paus Benediktus ke-15. Ia bermaksud berkarya untuk pertobatan para pendosa dan para musuh gereja, khususnya penganut paham Freemasonry. Ia melakukannya dengan memohon dukungan doa dari Bunda Maria, dan ia terus memperkenalkan Bunda Maria ke seluruh Polandia. Ia banyak menulis tentang Bunda Maria dan menerbitkan surat kabar yang memuat tulisan-tulisannya yang mencapai sekitar 135.000 sampai 225.000 eksemplar. Ia juga mengoperasikan sebuah penerbit religius dan mendirikan biara Fransiskan di Nipokalanov yang menjadi pusat penerbitan religius yang utama. Sementara itu, Kolbe juga mendirikan biara-biara di Jepang dan India. Di tahun 1936, kesehatannya yang menurun memaksa Kolbe untuk kembali pulang ke Polandia. Ketika penyerangan Jerman di Perang Dunia Kedua, ia menjadi satu-satunya biarawan yang tinggal di biara. Ia membuka biara sebagai rumah sakit sementara untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika seluruh kota dikuasai Jerman, Kolbe dikirim ke penjara tetapi dilepaskan 3 bulan kemudian. Namun kemudian Kolbe menolak untuk menandatangani dokumen yang akan menyatakannya sebagai warga Jerman dan keturunan Jerman. Ia terus bekerja di biara, memberikan tempat tinggal bagi para pengungsi, termasuk menyembunyikan 2.000 orang Yahudi dari penganiayaan Jerman. Setelah menerima izin untuk melakukan percetakan religiusnya, biara tersebut berfungsi sebagai rumah penerbitan lagi dan mencetak banyak publikasi anti-Nazi Jerman. Tanggal 7 Februari 1941, biaranya ditutup. Kolbe ditangkap oleh Gestapo Jerman dan dibawa ke penjara Pavia. 3 bulan kemudian, ia dipindahkan ke Auschwitz. Kolbe menjadi korban kekerasan dan penghinaan, namun tak pernah ia menanggalkan imamatnya. Menjelang akhir dari bulan keduanya di Auschwitz, orang-orang dipilih untuk dihukum mati dengan dibuat kelaparan untuk menggantikan 3 orang terhukum yang melarikan diri. Kolbe sebenarnya tidak dipilih, tetapi dengan sukarela menawarkan diri untuk menggantikan seorang terhukum lainnya, yaitu seorang laki-laki kepala keluarga yang mempunyai anak dan istri. Kolbe bersama 9 orang terhukum lainnya digiring ke sel bawah tanah untuk dibiarkan mati perlahan-lahan di dalam sel karena tidak diberi makan dan minum. Seorang saksi, yaitu yang bertugas sebagai petugas janitor, mengatakan bahwa di menjelang hari-hari terakhir hidupnya, Kolbe memimpin doa bersama para terhukum lainnya, memohon doa syafaat Bunda Maria, dan mereka tetap tenang. Kolbe adalah orang terakhir yang tetap hidup setelah 2 minggu kehausan dan kelaparan.
Petugas penjara akhirnya memberikan suntikan asam karbolik yang mematikan. Ia mengangkat tangan kirinya dan dengan tenang menyongsong kematiannya. Santo Maximilian Kolbe wafat tanggal 14 Agustus dan jenazahnya dikremasi keesokan harinya. Bersamaan dengan pesta pengangkatan Bunda Maria ke surga, Kolbe dibeatifikasi sebagai pengaku iman tanggal 17 Oktober 1971 oleh Paus Paulus ke-6 dan dikanonisasikan sebagai santo dan martir oleh Santo Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 10 Oktober 1982. Santo Maximilian Kolbe sering digambarkan di dalam seragam narapidana dengan jarum suntikan di lengannya. Ia adalah santo pelindung para narapidana, keluarga, mereka yang kecanduan obat, dan gerakan pro-life. Pesta namanya dirayakan setiap tanggal 14 Agustus. Dalam Ziarah Kerahiman Ilahi, kita akan mengunjungi Nepokalanov, tempat biara Fransiskan yang didirikan oleh Santo Maximilian Kolbe, dan Auschwitz, tempat ia dihukum mati sebagai martir. Bergabunglah dalam Ziarah Kerahiman Ilahi bersama tim Katolisitas, dan sampai jumpa di video berikutnya.